apakah saya sudah kalau bersentuhan, apakah sah wudhu kalau bersentuhan dengan suami? Habis wudhu bersentuhan dengan suami, wudhunya batal atau tidak? Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Hanafi tidak batal karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Maaf beribu maaf, Al-Quran itu bahasanya santun, tidak porno. Maka makna menyentuh perempuan di situ artinya berhubungan kelamin baru batal. Kalau tidak berhubungan, hanya bersentuh tidak batal menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i bersentuhan batal. Mudah ngingatnya. Mazhab Hanafi bersentuhan tidak batal, berhubungan baru batal. Mazhab Syafi'i bersentuhan batal. Yang pertengahan mazhab Maliki, kalau bersentuhan ada nafsu batal, kalau nggak ada nafsu nggak batal. Kamu tadi bersentuhan dengan istrimu, ya? Kok kamu sholat nggak wudhu lagi? Aku dengan istriku nggak batal. Kenapa? Aku nggak nafsu dengan istri orang yang nafsu. Nauzubillah. Ini orang sakit ini. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu jangan sampai dilarikan pelakor. Di antara amin rasanya inilah yang paling kuat. Amin ya rabbal. Saya ulang sekali lagi. Mazhab Hanafi tidak batal. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Maliki kalau bernafsu batal, kalau tidak bernafsu tidak batal. Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya mau pergi salaman sama istri saya pergi sampai di tempat ceramah, saya wudhu lagi. Saya wudhu baru saya sholat karena air banyak. Kenapa wudhu lagi? Karena saya khawatir setan datang menggoda pas saya sholat. Allahu Akbar. Somat, kau kan sudah nyentuh istrimu. Lalu saya jawab, aku nggak nafsu, ada sedikit. Tapi kalau sudah berwudhu lagi, insya Allah setan nggak bisa lagi masuk lewat celah. Abdul Somad, wudhumu sudah batal, kau tadi ada nafsu. Enggak, aku sudah wudhu lagi. Tapi saya nggak menyalahkan saudara saya yang pakai mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan berarti saya menyalahkan guru-guru saya di Maroko dulu, karena Maroko itu mazhabnya Maliki. Yang tidak boleh itu dia campur-campur. Pergi kondangan ke hotel, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, kena ujung jari. Pergi ke masjid, Allahu Akbar. Pas ditanya, loh, ente tadi kan udah bersentuhan ujungnya. Enggak batal, mazhab Maliki enggak batal. Tapi cara wuduknya tadi Syafi'i. Enggak bisa cara wuduknya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Itu namanya talfik mamnu, terlarang. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka membatalkannya mesti konsisten mazhab Syafi'i. Bisakah masuk masjid atau teras masjid kalau lagi datang bulan? Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh iktikaf. Jadi kalau begitu dia dengar pengajian di mana? Biasanya di luar masjid dipasang tenda, atau biasanya ada teras yang tidak dipakai untuk sholat. Makanya di luar masjid tetap dipasang sound system bagi yang tidak bisa masuk ke dalam masjid.
Nanti kalau ada ustazah yang mengatakan gak apa-apa, masuk aja ke dalam, mungkin dia pakai mazhab yang lain. Tapi saya selalu memakai tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Dalilnya mana? Mana dalil perempuan yang haid gak boleh masuk masjid? Ini arah kiblat. Rumah Nabi di sebelah kiri. Nabi datang ke pintu kamarnya, lalu Nabi minta kepada Aisyah, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan saya kain. Aisyah tidak masuk ke dalam. Kenapa Aisyah tidak masuk ke dalam raudhah? Karena dia sedang haid. Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi tidak mau iktikafnya batal. Lalu Aisyah mengulurkan tangannya ke dalam. Itu dalil bahwa perempuan haid tidak boleh masuk sebagaimana dalam kenyataan yang terlihat begitu banyak terdengar pernikahan siri. Ustaz Somad, yang tadi saya nggak jelas, tapi yang ini jelas perasaan. Kira-kira hukumnya gimana Pak Ustadz jika seorang suami nikah siri tanpa izin istri yang sah? Dan jika pernikahan itu telah terjadi, apakah perbuatan mereka dikatakan dosa? Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul, maka nikahnya sah secara hukum fikih. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Lutfi Godal dari kantor urusan agama. Tapi secara negara nikahnya tidak sah. Kenapa? Tidak terdaftar di kantor urusan agama. Jangan mau nikah siri, karena nanti kalau suaminya pergi nggak pulang-pulang, dia tidak bisa menggugat ke pengadilan agama sampai mati, nggak bisa. Nunggu ninggal baru bisa dia kawin lagi. Jangan mau nikah siri, karena nanti kalau meninggal suaminya, harta dikuasai oleh istri pertama atau mertuanya, dia tidak bisa menuntut karena tidak ada surat. Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ibu jangan cemas bapak nikah lagi. Kenapa? Karena di Indonesia pakai kompilasi hukum Islam Indonesia, tidak bisa laki-laki menikah di kantor urusan agama kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materai 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di sekeliling tempat tidur itu tidak ada kertas, tidak ada pena, dan tidak ada materai, karena khawatir pas tidur lelap tiba-tiba spontan tanda tangan. Soalnya tadi siang saya lihat ada orang punya handphone, itu di belakang handphone tuh banyak sekali materai. Dan nanti surat itu dibawa ke kantor pengadilan agama, hakim bertanya, wahai istri pertama, ya Pak Hakim, betulkah ini surat Anda menandatanganinya? Betul Pak Hakim. Dalam penuh kesadaran? Betul Pak Hakim. Anda memang betul-betul izin? Jangan tanya lagi Pak Hakim, darahku sudah mendidih. Poligami dalam Islam adalah emergency door, pintu darurat. Masuk saya ke pesawat, lalu pramugari pun memberikan arahan, ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. All of our passenger, semua penumpang pesawat terbang, di belakang kita ada pintu, di depan ada pintu. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kapal meledak, masuk ke dalam jurang, maka ada pintu darurat. Perhatikan pintu darurat. Pintu darurat hanya dibuka pada saat emergensi. Jelas?